toharoh atau bersuci. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang toharoh atau bersuci. Bersuci? Diva selalu rajin bersuci, Bu Guru. Wah, itu bagus, Diva. Kita harus rajin bersuci supaya selalu bersih. Iya, Bu. Kita kan anak Islam, jadi harus selalu bersih setiap hari. Bu Guru, bersuci itu apa sih? Zahra belum tahu. Bersuci adalah menghilangkan kotoran atau najis yang ada di tubuh atau di pakaian kita. Misalnya, mandi, berwudu, mencuci tangan, mencuci kaki, dan mencuci pakaian. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bersuci. Bu Guru, apakah binatang itu najis? Diva, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau muhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasitoh. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mugholadzah. Najis ringan? Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Anak-anak, apakah kalian tahu air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Belum, Bu Guru. Baiklah anak-anak, macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain air sungai, air hujan, air sumur, air danau, air laut, air embun, dan juga salju. Wah, jadi Diva bisa bersuci dengan air hujan ya, Bu? Benar, Diva. Air hujan bisa kita gunakan untuk bersuci. Bu Guru, kalau tidak ada air, apa yang digunakan untuk bersuci?
Ketika kita beristinjak atau cebok, tapi tidak ada air untuk bersuci, kita bisa gunakan daun dan kayu kering, batu, dan Oke, itulah tadi sedikit gambaran awal mengenai toharo yang telah saya tampilkan menggunakan animasi. Untuk lebih detailnya, saya telah menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint. Langsung saja, materi yang pertama itu mengenai toharo. Secara bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah artinya suci dari hadas atau najis dengan cara yang telah ditentukan oleh syarak. Jadi dalam buku fikih Islam dijelaskan bahwa toharo menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syarak toharo adalah bersih dari hadas maupun najis. Selain itu, toharo dapat juga diartikan dengan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Atau toharo juga dapat diartikan melaksanakan pekerjaan di mana tidak sah melaksanakan sholat kecuali dengannya, yaitu menghilangkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis dengan air yang suci. Adapun dalil atau dasar hukum dari toharo terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selain dalam Al-Quran terdapat juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, An-nazafatu minal iman, artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Toharo yang terbagi menjadi dua, yaitu toharo hakiki dan toharo hukmi. Toharo hakiki adalah kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis, sedangkan toharo hukmi yaitu kesucian secara ritual, di mana secara fisik memang tidak ada kotor yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci untuk melakukan ibadah ritual. Dengan kata lain, toharo hakiki ini adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Boleh dikatakan bahwa toharo hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seseorang yang sholat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing tidak sah sholatnya karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Yang kedua yaitu toharo hukmi. Toharo hukmi ini maksudnya adalah sucinya dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Toharo secara hukmi tidak terlihat kotornya secara fisik, bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri seseorang. Namun, tidak adanya kotoran yang menempel pada diri belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian yang ritual. Seseorang yang tidur, buang angin, batal wudhunya. Boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran yang menimpanya, namun dia wajib bertoharo ulang dengan cara berwudhu bila ingin melaksanakan ibadah ritual tertentu, seperti sholat dan sebagainya. Air adalah media untuk mensucikan. Disebut juga bahwa air itu adalah media untuk melakukan toharo, baik toharo secara hakiki maupun toharo secara hukmi. Maksudnya, air merupakan media yang berfungsi untuk menghilangkan najis, sekaligus juga berfungsi sebagai media untuk menghilangkan hadas. Para ulama telah membagi air menjadi beberapa bagian. Pertama itu air mutlak, air suci tidak mensucikan, air mutlak yang makruh, air musta'mal, dan air yang terkena najis. Air mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Air mutlak merupakan keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci ataupun benda najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan bersuci, yaitu untuk berwudu dan mandi janabah. Adapun macam-macam dari air mutlak yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air yang bersumber dari mata air embun, dan air es. Yang selanjutnya yaitu air suci tidak mensucikan. Air yang berubah sebab bercampurnya dengan benda-benda suci lainnya seperti teh, kopi, dan sirup. Misalnya juga dengan sabun, tepung, dan lain-lainnya yang biasanya terpisah dengan air. Hukumnya tetap mensucikan selama kemutlakannya masih terpelihara. Jika sudah tidak,
hingga tidak dapat lagi dikatakan mutlak, maka hukumnya ialah suci pada dirinya sendiri, tidak mensucikan bagi yang lain. Air mutlak yang makruh memakainya atau air yang suci lagi mensucikan tetapi makruh memakainya. Air ini disebut juga dengan air musyammas, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana, selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci. Adapun bagian dari air ini yaitu air yang sangat panas, air yang sangat dingin, air yang berjemur, air di negeri Sambut selain dari air sumur Nakoh, air di negeri Kamlut, air telaga Barhut, air di daerah Babel, dan air telaga Zarwan. Selanjutnya yaitu air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang bekas dipakai berwudu atau mencuci najis, atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Kalau memang tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya, jadi airnya suci. Dengan kata lain, air mustakmal adalah air yang menetes dari sisa bekas wudu di tubuh seseorang atau sisa bekas mandi janabah, di mana air itu kemudian masuk lagi ke dalam penampungan. Para ulama seringkali menyebut air jenis ini dengan air mustakmal, yang mana tidak bisa digunakan untuk berwudu atau untuk mandi atau untuk mencuci najis karena statusnya suci tetapi tidak mensucikan. Air yang terkena najis. Air yang terkena najis adalah air yang kemasukan benda najis dan air itu kurang dari 2 kulah, atau air itu ada 2 kulah tetapi berubah. Jadi, air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki 2 kemungkinan hukum, yaitu antara air itu berubah dan tidak berubah setelah tercampur benda yang najis. Kriteria perubahan terletak pada rasa, warna, dan baunya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa air yang dibolehkan untuk bersuci dari hadas dan najis hanyalah yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci ataupun benda najis.